Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Dangakori, NIM 2320034, kelas A, mata kuliah Anatomi Hewan, program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi organ, sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan, sistem ekskresi, sistem sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada ikan. Yang pertama itu sistem pencernaan pada ikan. Sistem pencernaan pada ikan itu terdiri dari rongga mulut, esofagus, lambung, dan usus. Yang pertama itu mulut. Mulut itu terdapat sungut di sekitar mulut ikan yang berperan sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan. Juga terdapat organ pengencat yang berfungsi menyeleksi makanan. Dan yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus. Fungsi kerongkongan pada ikan adalah untuk membantu menyerap garam lewat difusi pasif yang dapat menyebabkan konsentrasi garam pada air laut yang telah diminum ikan menjadi mengalami penurunan kadar pada saat sudah ada di dalam lambung dan juga usus. Yang ketiga itu lambung. Fungsi lambung dalam pencernaan makanan adalah untuk menampung dan menghancurkan makanan. Yang keempat itu ada usus. Usus ikan adalah salah satu organ pencernaan yang berfungsi sebagai penyerapan zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ikan. Bentuk dan panjang usus ikan bervariasi sesuai dengan kebiasaan cara makan ikan tersebut. Yang kedua, kita masuk dalam sistem respirasi atau pernapasan pada ikan. Di sini kita sudah lihat gambar insang. Insang ikan ini merupakan organ respirasi utama yang bekerja dengan mekanisme difusi permukaan dari gas-gas respirasi antara darah dan air. Ikan bernafas itu menggunakan insang. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan yang bagian dalam ini berhubungan erat dengan kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak, sehingga memungkinkan O2 berifusi masuk dan CO2 berifusi keluar. Adapun sedikit perbedaan insang pada ikan berdasarkan jenis ikannya. Dibedakan itu menjadi 3. Pada ikan bertulang sejati, ikan bertulang lawan, dan kelompok ikan tanpa insang. Ikan bertulang sejati itu memiliki insang yang dilengkapi dengan operkulum. Operkulum di sini yang dimaksud itu tutup insang. Sedangkan ikan bertulang rawan, insangnya tidak memiliki tutup insang. Adapun bagian-bagian insang di sini, yang pertama itu operkulum. Operkulum ini berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Yang kedua, membran branchiostega, katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut. Yang ketiga itu ada lengkung insang, tempat melekatnya tulang tapis insang. Terdapat banyak pembuluh darah
dan pembuluh saraf. Yang keempat adalah lembaran insang, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Adapun ini alat pernapasan yang berikut yaitu labirin. Labirin ini itu organ tubuh ikan. Ini merupakan sebuah alat pernapasan tambahan pada ikan berupa lipatan-lipatan epitelium pernapasan. Alat tambahan ini merupakan turunan dari lembaran insang pertama. Labirin ini terletak pada suatu rongga di belakang atau di atas insang. Adapun fungsi dari labirin itu untuk membantu ikan agar dapat menyesuaikan terhadap kondisi suatu perairan, terutama pada kondisi oksigen yang rendah saat musim kemarau. Ikan yang memiliki labirin yaitu seluruh ikan spesies Anabantoid dan sebagian besar ikan yang hidup di rawa, itu seperti ikan hitam dan ikan gabus. Labirin ini juga terdiri dari tunika mukosa dan tunika submukosa. Pada tunika mukosa terdapat epitelium pipih berlapis dan sel mukus. Sedangkan pada tunika submukosa terdapat pembuluh darah, sel lemak, jaringan ikat, dan tulang rawan elastis yang dibungkus oleh perikondrium. Kita masuk dalam sistem yang ketiga, itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu disebut juga alat pengeluaran. Yaitu alat pengeluaran ikan itu adalah sepasang ginjal yang berbentuk memanjang dan berwarna coklat. Pada ikan bertulang sejati, saluran ginjal dan saluran kelamin bermuara di suatu tempat yang disebut dengan lubang urogenital. Saluran urogenital ini berfungsi sebagai tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu pronefros dan mesonefros. Pronefros itu merupakan struktur ginjal yang pertama kali terbentuk selama perkembangan. Fungsinya untuk penyaringan darah dilakukan oleh glomerulum. Yang kedua itu mesonefros. Itu sekumpulan tubulus yang di akhir perkembangannya tidak bersegmen. Adapun perbedaan tipe ginjal pronefros dan mesonefros. Tipe ginjal pronefros ini muncul pertama kali saat embrio. Bentuknya bersegmen dan letaknya jauh ke arah rongga tubuh. Setiap unit memiliki satu nefrostom yang bermuara ke dalam selom. Tidak memiliki glomerulus. Pada ikan dan amfibi hanya ada pada tingkat larva dan hilang saat dewasa. Sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia tampak sementara pada embrio, kemudian segera menghilang. Sedangkan tipe ginjal mesonefros ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nefrostoma bermuara ke dalam selom. Ekskresi dilakukan oleh glomerulus. Pada ikan dan amfibi, ginjal tipe ini terus berfungsi hingga dewasa. Sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia, ginjal ini muncul setelah pronefros dan berfungsi hanya selama fase embrio, kemudian menghilang. Meskipun demikian, salurannya tetap ada
dan berfungsi sebagai vas deferen. Kita masuk dalam sistem peredaran darah. Sebelum kita menjelaskan sistem peredaran darahnya, pertama saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama itu sinus venosus adalah ruang jantung pertama yang paling belakang yang memiliki fungsi sebagai ruangan penerima pertama darah dari seluruh tubuh. Dan yang kedua itu ada atrium. Atrium itu merupakan ruang jantung kedua dengan dinding lebih tebal dari sinus venosus dan memiliki katup untuk menjaga agar darah yang sudah keluar dari ruang tersebut tidak kembali. Atrium ini memiliki fungsi sebagai ruang penyimpanan. Yang ketiga itu ventrikel, merupakan ruang jantung ketiga yang berdinding paling tebal dan kuat yang selalu memperhatikan darah ke seluruh tubuh. Ventrikel menyediakan katup untuk mencegah darah yang dipompa tidak kembali. Dan yang keempat itu ada konus arteriosus, adalah ruang jantung keempat terletak di depan ventrikel. Di dalam konus ini terdapat beberapa katup yang berfungsi untuk mencegah sama sekali darah telah dipompa kembali ke ventrikel. Sistem peredaran darahnya dia itu aliran darah dimulai dari jantung, kemudian darah menuju insang dan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya, darah akan dialirkan aorta bagian dorsal dan kemudian menyebar ke semua organ-organ tubuh melalui pembuluh kapiler. Setelah itu, darah dari seluruh tubuh yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium. Sinus venosus adalah ruang atau rongga pada jantung ikan yang terletak di antara ventrikel dan atrium. Pada saat jantung relaksasi, darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk ke dalam ventrikel. Dari ventrikel, darah akan dialirkan menuju ke konus arteriosus, selanjutnya menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepas gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Di kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta bercabang. Dorsalis yang bercabang dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang banyak mengandung oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah juga mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa kembali ke jantung melalui vena venosus. Dan terakhir kita masuk dalam sistem rangka dan otot pada ikan. Yang pertama itu sistem rangka, itu tengkorak. Tengkorak ikan itu berfungsi menunjang dan menyokong organ-organ tubuh serta berfungsi dalam proses pembentukan butir darah merah. Yang kedua, itu ada rongga mata, berfungsi untuk melihat di dalam air. Dan yang ketiga itu tulang belakang. Fungsi tulang belakang pada ikan menegakkan tubuh, menunjang dan menyokong organ-organ tubuh, serta berfungsi pula dalam proses pembentukan butir darah merah.
Yang keempat itu ada sirip dorsal. Sirip dorsal atau disebut pula sirip punggung karena letaknya memang di punggung. Sirip ini berfungsi dalam kestabilan ikan ketika berenang. Kelima itu sirip ekor. Itu mendorong ikan untuk bergerak. Dan yang keenam itu sirip ventral atau sirip perut. Sirip ventral atau sirip perut, ikan berperan sebagai alat penyeimbangan agar posisi ikan stabil. Sirip ini berfungsi dalam membantu menstabilkan ikan saat berenang. Yang ketujuh, tulang rusuk atau iga. Tulang rusuk ini berfungsi melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya di dalam dada. Dan yang kedelapan, sirip dada. Itu berfungsi sebagai penambah energi saat maju, belok, dan diam. Yang kesembilan, rongga insang. Berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan dioksida. Terakhir ini sistem otot pada ikan. Sistem otot pada ikan itu hampir sama dengan hewan vertebrata lainnya. Pada umumnya otot ikan itu terbagi menjadi tiga otot utama, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Saya akan menjelaskan otot bergaris atau disebut sebagai otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit, dan disebut voluntari karena kerjanya dipengaruhi oleh rangsangan otak. Bila dilihat secara keseluruhan, otot bergaris pada seluruh tubuh ikan terdiri dari kumpalan blok otot atau urat daging. Tiap-tiap blok otot dinamakan myotom, itu pada saat embrio. Kumpulan otot ini biasanya diberi nama sesuai dengan pergerakannya atau organ tempat otot itu melekat, seperti otot penegak sirip punggung, otot penarik sirip dada. Yang kedua, otot polos atau urat daging licin. Serabut otot polos lebih sederhana dan kecil dibandingkan dengan serabut otot lainnya. Saat ini, tumbuh dan mesenkim embrio secara primer berasal dari mesoderm dengan disertai sel-sel jaringan ikat, kemudian berkembang menjadi otot polos. Kerja otot polos ini disebut involuntari karena kerjanya tidak dipengaruhi oleh rangsangan otot. Yang ketiga itu otot jantung atau urat daging. Jaringan otot perlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah, masing-masing berhubungan satu sama lain. Otot jantung bantu kontraksi kuat dan terus-menerus bekerja sampai individu ini mati. Karena kerja otot jantung ini sifatnya involuntari karena bekerja di luar rangsangan otak. Secara embriologi, otot jantung merupakan tipe istimewa dari otot polos, di mana sel-selnya menjadi bersatu seperti sintinium. Otot ini berwarna merah tua, berbeda dengan otot bergaris yang berkisar antara warna putih hingga warna merah jambu, bergantung pada jenis ikannya. Otot ini disebut sebagai myokardium. Myokardium ini dilapisi selaput perikardium. Perikardium itu selaput luar, dan endokardium itu selaput dalam. Yang terakhir itu kesimpulan. Sistem pencernaan pada ikan dimulai dari mulut,
rongga mulut, esofagus, lambung, usus. Struktur anatomi mulut ikan erat kaitannya dengan cara mendapatkan makanan. Kedua, sistem respirasi pada ikan adalah insang. Insang merupakan organ respirasi utama pada ikan. Adapun alat pernapasan tambahan pada ikan yaitu labirin. Yang ketiga itu sistem ekskresi pada ikan adalah sepasang ginjal yang menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut saluran urogenital. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal yang berarti hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. 4. Sistem rangka adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan tulang rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. 4. Otot ikan mempunyai otot utama, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot rangka. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.